Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di acara Tech Ramadan Week yang hari ini akan membahas topik yaitu Introduction, Design Graphic, and Make Pamphlet for Organizer. Eh, Pada hari ini saya diamani sebagai moderator dan akan memandu kita semua selama acara berlangsung. Sebelum mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadila. Saya akan berada di sini sebagai moderator untuk membantu jalannya acara dengan baik dan lancar. Hari ini kita akan memiliki seorang pemateri yang ahli dalam topik yang akan kita bahas. Materi yang akan dibahas hari ini adalah tentang teknologi yang mungkin banyak dikenali di dunia digital ya. Saya yakin ini akan menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita memulai, nanti akan ada door prize yang akan diberikan. Jadi mungkin bisa ditunggu hingga akhir acara nanti. Sekarang langsung kita lanjut aja langsung ke materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri dan memulai presentasinya. Mungkin dari masnya mungkin bisa dimulai dan memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih, Iqbal. Halo teman-teman semua, selamat sore. Di sini aku Divario sebagai pemateri dan ada teman saya yaitu Adi Rifta, dan juga terima kasih buat moderator sudah melaksanakan jalannya acara pada sore hari ini. Oke, di sini aku langsung screen aja ya. Oke, di sini kita bakalan membahas tentang introduction design graphic and make pamphlet for organizer. Nah, jadi kita bakalan membahas tentang apa sih itu desain grafik, dan kita bakalan praktik langsung mengenai pembuatan pamflet untuk organisasi. Nah, oke, di sini ada aku dan juga Mas Adi, bisa kenalan? Halo, masuk. Oke. Sebelumnya perkenalkan aku Adi Rifta Dwi Kurniawan dari Politeknik Semarang. Di sini kita akan membahas tentang atau bertema lah tentang Ramadan Week. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi, kemudian praktek dari saya gitu. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, jadi kita bakalan review dulu tentang apa sih itu desain grafis. Nah, jadi buat desain grafis itu tuh adalah proses rancang visual yang mengombinasikan unsur-unsur desain seperti teks, gambar, warna, dan bentuk untuk menciptakan sebuah karya seni yang berfungsi secara estetika dan fungsional. Nah, jadi buat desain grafis ini bisalah kayak kombinasiin antara teks, gambar, warna, ataupun bentuk. Oke, jadi buat contoh-contoh desain grafis itu sebenarnya banyak sih, kayak pembuatan desain kaos, desain jaket, dan sebagainya. Jadi di sini aku bakalan nyontohin 3-4 aja, yaitu yang pertama ada desain logo dari beberapa brand ternama, misal Google, NASA, KFC, Burger King, Pepsi, dan sebagainya.
Kemudian ini ada desain dari brosur dari makanan Italian. Nah, di sini desainnya ini sangat menarik karena di samping menonjolkan tentang apa namanya desainnya, namun juga menonjolkan tentang makanannya seperti itu. Terus kemudian di sini ada desain cover majalah. Terus yang terakhir ada desain pamflet. Oke, mungkin buat selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang vektor dan juga bitmap. Nah, dari desain grafis apa namanya ada yang namanya vektor dan bitmap. Jadi buat vektor itu tuh kayak susunan atas objek geometris yang didasarkan pada hitungan matematis. Terus buat bitmap itu tuh tersusun oleh objek yang disebut pixel. Nah, perbedaannya di sini itu tuh dari vektor itu tuh merupakan independent resolution. Sedangkan bitmap itu tuh dependent resolution atau dipengaruhi oleh resolusi. Nah, itu tuh yang kayak gimana sih? Nah, jadi buat vektor itu ketika di zoom itu tuh kayak nggak berpengaruh gitu. Jadi kayak pas di zoom nih teman-teman, itu tuh kayak ini sih apa namanya? Kayak ini sih apa ngeblur gitu dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau bitmap itu tuh waktu di zoom itu kelihatan jelas gitu kayak berpengaruh lah pada tampilan seperti itu. Kemudian pada vektor itu tuh penyimpanan relatif kecil. Sedangkan bitmap itu size file itu relatif besar. Terus kemudian pada vektor itu tuh digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometris sederhana dan tanpa variasi warna yang terlalu banyak. Sedangkan yang bitmap itu digunakan untuk gambar yang kompleks, beragam, warna, dan bentuk. Nah, buat vektor ini tuh cocok buat infografis, presentasi seperti itu. Sedangkan buat bitmap itu tuh cocok untuk fotografi. Oke, terus kemudian buat vektor ini format penyimpanannya tuh ada AI, ada CDR, ada FH, sama IPS. Sedangkan buat bitmap itu tuh format penyimpanannya ada PSD, TIFF, JPEG, JPG, GIF, dan BMP. Oke, selanjutnya yang teko seket deh. Terus kemudian ada international size paper. Nah, dari desain grafis itu kan yang ada yang namanya ini kanvas seperti itu. Nah, buat kanvas dari desain itu tuh ada beragam banyak. Ada yang A4, A3, A2, A1, sama A0. Nah, itu tuh tinggal tergantung teman-teman mau milih ukuran yang mana yang cocok buat teman-teman. Nah, buat pamflet itu tuh biasanya pakainya itu A4 seperti itu. Mungkin kalau teman-teman gambar dan sebagainya itu bisa pakai A4. Jadi buat internet paper, size paper itu tuh tergantung teman-teman mau gunain apa gitu. Oke, sekarang kita bakalan bahas mengenai basic elemen graphic design. Nah, buat basic elemen graphic design ini ada beberapa.
Dan ini penting banget buat basicnya. Yang pertama kita harus mengenali tentang garis atau line. Terus kemudian kita harus mengenali tentang shape atau form. Nah, jadi buat shape ini kayak lingkaran, kotak, dan sebagainya itu tuh mempengaruhi lah tentang basic-basicnya seperti itu. Basic-basic dari desain grafis itu sangat mempengaruhi. Dari line, dari shape seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tekstur. Nah, tekstur ini sangat basic lah, kayak guna banget gitu. Terus kemudian size atau scale. Size atau scale ini kayak ukurannya. Terus color, terus pattern. Yang terakhir ada text atau font. Oke, terus kemudian kita bakalan bahas tentang basic principle design. Nah, jadi buat basic prinsip dari desain ini sebenarnya ada banyak sih, kayak ngatur warna dan sebagainya. Cuman di sini aku bakalan jelasin cara singkat. Jadi buat basic principle itu tuh ada 5 ya teman-teman. Yaitu ada align. Align itu kayak ngelurusin gitu, kayak jarak dan sebagainya itu harus sama seperti itu. Terus kemudian ada kontras. Jadi kontras dari desain dan sebagainya tuh harus pas gitu, kayak ini sih, jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang seperti itu. Jadi harus benar-benar warna dari desain teman-teman tuh bisalah buat cocok buat kebutuhan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada balance. Nah, buat balance ini mungkin sama ya kayak align, cuman bedanya balance tuh kayak balance lah, kayak jarak antara teks dengan gambar dan sebagainya itu harus sama seperti itu, harus balance lah intinya lah. Kemudian ada repetition, dan yang terakhir ada proximity. Nah, mungkin sebagai ini ya, mungkin yang di sini kebanyakan pada mahasiswa kan ya. Nah, kayak yang dialami saat ini mungkin dari teman-teman ada yang ikut organisasi dan sebagainya. Nah, ini tuh kayak ada job desk ketika disuruh bikin desain dan sebagainya. Nah, di sini tuh kita bakalan dari pemateri bakalan ngebantu tentang ini sih, pembuatan desain seperti itu. Nah, oke, mungkin buat contoh graphic design software itu tuh ada banyak. Ada AI, ada PS, ada InDesign. Jadi AI itu Adobe Illustrator, PS itu Photoshop, dan ID itu InDesign. Mungkin yang aku sebutin cuma 3, padahal tuh sebenarnya ada banyak sih, kayak Corel Draw, terus apa ya lagi ya? Banyak sih kayaknya. Ya, bentar. Terus apa ya? Mungkin banyak sih, kayak GIMP. GIMP itu juga aplikasi desain. Terus ada Inkscape, ada Affinity Design, ada Sketch juga. Nah, mungkin ini dulu tentang basic tutorial yang ada. Basic tentang
penjelasan desain. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan desain langsung bareng sama Kak Ardi yang bakalan ngepandu kalian tentang tata cara desain yang baik itu seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin tanpa langsung basa-basi, aku bakalan lanjutin ke Kak Adi. Kak Adi bisa dipersilahkan. Oke, makasih Mas. Iya, iya. Sebelumnya di sini saya bagian praktek ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini aku share screen dulu ya untuk ke webnya Figma apa sebenarnya Canva. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Aman. Oke. Nah, sebelum kita membuat desain, kita login dulu ya, atau ke webnya dulu, ke web Figma, Canva. Linknya ini canva.com. Kita enter aja, terus login. Akan tampil kayak gini. Tampil sesuai yang aku share screen nih. Kemudian kita akan membuat pamflet ya. Sesuai kebutuhan atau kayak kekinian lah pamflet itu untuk organisasi, kebutuhan lainnya lah, atau instansi juga. Nah, di sini kita kan bertepatan di bulan Ramadan kan, kita bisa mengambil tema Ramadan sesuai dengan bulannya juga. Kita juga pas hari raya juga bisa tema Idul Fitri, atau enggak malam tahun baru juga bisa. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita mulai desain dengan buat desain dulu. Di pojok kanan ini ada tulisan buat desain. Nah, kita klik, kemudian akan muncul macam-macam nih kayak dokumen, papan tulis, poster ruangan, background Zoom, presentasi pendidikan. Nah, dari sini kita ambil satu, yakni pamflet ya, atau poster ini. Sesuai ukuran lah. Pamflet sama poster kan kayak beda dikit lah ukuran sama desainnya juga. Nah, kita klik. Nah, kemudian akan muncul Canva ini atau lembaran lah buat desain kita. Nah, di sini berbagai macam bar atau tool yang kita template mentahan buat desain. Di desain ini kita bisa cari template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kayak poster, ini berbagai macam poster ini. Template, terus ada gayanya juga. Ini gaya kayak style warnanya juga. Kemudian unggah. Nah, unggah ini kita bisa mengunggah gambar, logo, semuanya lah, video juga, audio, untuk kebutuhan pamflet kita. Teks, juga gambar, kita menggambar dengan manual. Terus konten ini, proyek. Terus aplikasi ini kita bisa unduh. Ini banyak kegunaannya ya kan, kayak banyak sekali sih, kayak ini Dropbox juga
G langsung nyambung di G. Nah, banyak sekali kegunaan Canva. Kemudian pertama-tama kita cari dulu ya, lebih gampangnya, simpelnya lah di Canva itu kita cari template lah buat desain, biar enggak kelamaan buat desain dari awal dari nol. Kita cari dengan tema kita yakni Ramadan. Nah, Ramadan ya mahal, bahan juga poster pamflet gitu. Nah, pamflet di sini banyak berbagai macam desain yang dibutuhkan untuk untuk instansi atau organisasi kan, kayak misal kayak mengucapkan Hari Besar Nasional kan kayak harus ada pamflet kan, biar kayak mengikuti perkembangan zaman lah. Nah, dari sini kita bisa milih macam-macam template. Nah, aku milih kayak gini ya, kayak ini. Kita klik aja nanti muncul di sini. Nah, di sini kita bisa edit lagi, kayak misal menambahin apa? Pemetaan lagi dari elemen ini bisa ketambahin. Nah, ini kita nanti bisa kita tambahin kayak media sosial. Nanti di sini kita tambahin logo atau enggak, atau yang lainnya lah. Nah, untuk selanjutnya kita coba edit lagi nih pamflet yang template yang kita pilih. Di sini aku coba kayak kasih logo lah, kan kita masih mahasiswa atau mahasiswa aktif lah intinya, kan sering ikut organisasi kan, harus kayak nyantumin di atasnya logo kayak logo instansi mau habis itu UKM atau Ormawa lah, biar menjadi simbol pamflet tersebut, bahwa pamflet tersebut dari instansi tersebut atau Ormawa tuh. Nah, tentunya kayak gini aku coba kayak kasih bentuk gitu loh, kayak gini. Kita klik aja di elemen ya. Elemen kita pilih yang bentuk. Nah, kita zoom dulu biar. Nah, di sini kita pasin tengah-tengah dulu ya, antara yang ini biar seimbang lah kanan kirinya. Atau enggak bisa langsung dari click position, pilih yang tengah, rata tengah. Nah, ini tengah nantinya. Nah, kita besarin dulu. Oke, ini aja. Nah, ini warnanya kan kayak enggak seimbang lah atau balance lah, kayak perpaduannya kayak kurang gitu loh, kayak nggak nyatu sama backgroundnya. Nah, kita bisa ganti backgroundnya sesuai dengan insting lah, maksudnya kayak
perpaduannya biar enggak bentrok sama yang apa sih backgroundnya. Kayak gini. Atau enggak kita bisa atur warnanya kayak gini. Kayaknya cukup sih. Nanti kita dulu ini ya, bikin transparan biar enggak terlalu cerah. Nah, kemudian kita coba masukin logo lah. Nah, di sini saya udah siapin logo Polines ya di sini. Nah, kita klik geser, coba masukin. Nah, ini biar tengah-tengah kita klik position data kanan. Nah, kiranya kayak ini biar menjadi apa? Kayak bukan sih kayak apa? Pamflet ini dari instansi ini loh, itu maksudnya. Kayak apa? Eh, menjadi tonjolan lah pamflet ini. Kemudian, nah ini kan bisa yang tadi kita ambil dari tempatnya, kita bisa taruh lagi kayak ini. Nah, ini taruh kanan kirinya juga boleh. Nah, kecilin biar nggak terlalu. Kita copy. Nah, kita kasih lagi, kita yang keduanya diperkecil. Oke, kita copy taruh satunya. Nah, kita kira-kira dulu ya, atau enggak bisa kayak gini. Nah, biar enggak nganggur, ini kita grup gabung ini atau kontrol B shortcutnya, terus kita copy. Nah, kemudian kita klik ini balik. Oh, yang ini. Nah. Oh, ini kita putar, yang bagian putar ini 180. Nah, nah, kita apa? Buka grupnya dulu aja. Grup.
Bikin grup dulu. Dan grup apa? Misalkan ini kita atur lagi. Nah, kalau udah di bawahnya kita bisa kasih logo. Logo apa kayak logo media sosial gitu. Media sosial kayak gini kita cari ke elemen, kita ketikkan aja kayak IG, kita pilih semua, cari yang sesuai. Kebetulan ini aja. Nah, kita kecilin. Nah, kita sesuaiin. Kita coba kasih teks dulu biar apa kayak ngikutin lah besar kecilnya. Kita tambahin teks. Nah, kita cantumin lah IG dari institusi atau ormawa. Kita misalnya aku ambil kayak Polines. Ini warna gelap kita ganti warna menjadi putih. Nah, kita pilih fontnya juga, jangan lupa. Nice. Kita samain aja kalau pemilihan font jangan kayak kebanyakan gitu loh. Biar nggak kayak ganti-ganti maksimal 3 lah pemilihan font gitu. Biar nggak Kak dia itu kayak malas gitu loh kayak fontnya ganti-ganti terus. Maksimal 3 lah kayak gitu. Atau enggak kita sesuai dari template juga bisa. Nah, kita yang ambil ini. Nah, ini sama kayak Injria ini. Kemudian kita taruh sini. Keluarin atau grup dulu lah. Grup. Oh, satu. Apa sih dulu ini kecil dikit. Geser. Oke, terus tambahin lagi kayak Facebook.
Oke. Kita ubah warnanya dulu menjadi putih. Bisa kasih teks. Terus yang terakhir kita tambahkan ke Twitter. Media sosial ini kita masukin semua aja ya, kayak akun-akunnya biar pada tahu institusi ini terkenal di media sosial juga. Selain itu, kita bahasin. Nah, semuanya ini kita grup, grup, dan kita taruh tengah biar seimbang lah antara kanan sama kirinya. Posisi. Nah, kayak gini nantinya. Ini kan menurut kayak kayak udah bagus lah, udah kayak elegan lah. Kalau mau ditambahin lagi kayak misal kayak pernak-pernik kayak Ramadan, kayak kayak apa sedikit kotak-kotak itu dikit, nanti udah cukup biar nggak keramaian gitu loh, biar biar nonjolin Ramadan Mubarak ini 1443 Hijriah ini menjadi ikon tonjolan lah dari pamflet kita, bahwasannya kita nunjukin tunjukin lewat pamflet dengan tulisan atau gambar lah kayak gini nantinya Ramadan Mubarak. Simple sih, kalau pakai Canva kan bisa kayak dari template-templatenya juga banyak di sini. Buat Idul Fitri juga ada, Idul Fitri juga ada buat prepare lah buat Idul Fitri minggu depan. Kalau teman-teman mau bikin buat institusi atau organisasi teman-teman, cari aja di sini banyak. Terus bisa kita edit lagi kayak gini tadi, nambahin kayak logo instansi atau ormawa. Di sini kasih di bawahnya kasih kasih apa? Media sosialnya juga. Nah, udah cukup sekian ya pembuatan pamflet ini. Ini udah menurutku kayak udah nggak rame juga, udah cukup lah, udah kayak elegan gitu menurutku. Kalau mau ditambahin lagi bisa nanti kayak di elemen ini tambah-tambahin juga habis nanti. Sekian dari aku untuk praktek pembuatan pamflet ini.
Apabila ada kesalahan atau kurang materi, mohon maaf. Aku kembalikan ke moderator. Mas, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin itu materinya sangat bermanfaat sih. Kalau teman-teman yang pengen gunain Canva, tapi nggak tahu gimana cara mengedit itu, bisa dipakai. Ini, kayaknya ini enggak. Oke, ini karena kayaknya nggak ada yang, atau ada yang mau bertanya, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, berarti kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita langsung lanjut ke acara dokumentasi sih. Kayak dokumentasi biar bisa di screenshot dulu. Yuk guys, on cam guys. Kira saya gue cow. Oke, ini yang screenshot sama Mas. Kamu aja nggak apa-apa. Aku Ya, kan oke. nggak bisa aja salah. Oke, oke. Sorry. 1, 2. 1, 2, 3. Wih, lumayan rame ya Zoom-nya ya. 100 Karena orang. hari Jumat rame. Oke. Oke. Ini mau kasih feedback kapan? Gak usah link feedback, langsung tutup gue sih. Langsung tutup aja ya Mas. Oke. Iya. Mungkin sekian dari kita. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan juga. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Makasih. Sangat bermanfaat sekali Kak. Ya, makasih Mas.